Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Iya. Kelas 11 MIPA 6 ya. Sudah semangat belajar sama Ibu? Semangat atuh, ya kan masih pagi. Tadi sudah belajar mata pelajaran PKWU ya. Nah, sekarang giliran mata pelajaran Ibu, kita belajar biologi ya. Nah, sebelum mulai belajar coba dipimpin berdoa dulu oleh KM-nya. Asep Soksep. Pimpin doa dulu. Sebelum belajar, langkah baik dan berdoa terlebih dahulu. Doa yang nanti mulai. Setelah selesai. Baik, terima kasih Asep sudah memimpin doa. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita pelajari di minggu lalu ya. Masih ingat materinya apa? Masih ingat ya, tapi sebelum kita mulai belajar, coba Ibu ingin tahu dulu apa kesiapan kalian dalam belajar, dicek dulu di lingkungan sekitar tempat duduknya. Coba, ada sampah tidak? Kalau ada sampah silahkan dikondisikan. Ya, tidak ada. Silahkan duduk dengan nyaman. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Hari ini ada yang tidak hadir? Ini Ibu lihat Ilham ya, Ilham Fadilah kemana? Tidak ada kabar? Sama Yusri Padli sakit? Sama Angga ini kemana Angga? Izin. Ada suratnya? Ada. Iya, ini untuk Ilham Fadilah. Tolong kasih tahu ya. Kalau misalkan tidak bisa hadir ke sekolah, harus mengirim surat ya, harus memberi kabar pada teman atau pada wali kelas terutama ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini materi yang akan kita pelajari itu tentang gangguan, kelainan, dan penyakit pada organ sistem pencernaan. Melanjutkan materi yang minggu lalu kita pelajari tentang apa? Ya, tentang sistem pencernaan, termasuk di dalamnya organ-organ pencernaan. Terus bagaimana mekanisme kita melakukan proses metabolisme di dalam tubuh ya. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari khusus tentang gangguan, kelainan, dan penyakit pada organ sistem pencernaan ya. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Organ pencernaan apa saja? Organ pencernaan. Iya. Iya, jadi makanan masuk ke dalam mulut ya. Nah, berarti ada organ mulut ya. Terus di mulut makanan dikunyah ya, dihancurkan. Ada apa coba di mulut teh? Enzim. Ada enzim, ada gigi, dan ada lidah yang membantu supaya makanan itu nyaman dikunyah oleh gigi ya. Tuh. Terus ditelan melewati kerongkongan, masuk ke dalam lambung ya. Nah, di lambung makanan juga akan mengalami proses penghancuran yang lebih lagi. Kan kalau di sini baru dikunyah-kunyah, masih ada kasar-kasarnya ya. Nah, kalau ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung, itu makanan akan semakin hancur ya. Nah, kalau sudah semakin hancur, ini akan masuk ke dalam usus ya. Ada usus halus dan usus besar ya. Dan nanti
Ya, di usus halus makanan tersebut akan dipisahkan. Mana yang hampas, mana yang berupa sari-sari makanan, ya. Nanti kalau hampasnya dia akan masuk ke mana? Ke usus besar, ya. Kalau yang sari-sari makanannya itu akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Nah, ternyata makanan yang kita konsumsi itu akan gimana ke dalam tubuh teh? Berefek, ya. Makan pedas gimana kena perut? Ya, sakit perut. Jajan sembarangan sakit perut. Terus efeknya gimana? Diare, ya, mencret dan lain sebagainya, ya. Atau kalian tidak makan, telat makan seharian gimana? Langsung punya sakit mah. Nah, tadi ada yang menyebutkan sakit mah, ya. Nah, sakit mah ini merupakan salah satu apa? Gangguan pada sistem pencernaan, ya. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik yang patut kita renungkan dalam pembelajaran kali ini, ya. Di antaranya, kalian sudah makan hari ini? Nah, kalau kita tidak makan gimana? Lapar. Tadi mah sakit, ya, lambungnya, lemes, ya. Terus lama-lama gelisah, ya, gelisah, keluar keringat, geningnya pusing, pingsan, kata Rezka, ya. Terus apalagi? Ada juga yang lemas sampai saking lapar sampai tertidur, gininya. Makanya bulan puasa, ya, kita menahan makan selama 12 jam. Bawaannya gimana bulan puasa? Pengennya tidur terus, ya, magernya. Tapi kalau kita sudah makan, tubuh kita gimana bereaksinya? Semangat, segar bugar, melakukan aktivitas apa saja, hayu, ya. Papa Isal ngajak olahraga di lapang, lari 10 keliling, hayu Pak. Tapi pami bulan puasa kumaha? Bapak izin, jangan lari, lemes lagi puasa, gitu kan, ya. Nah, itu, ya. Jadi kalau kita tidak makan begitu. Nah, organ tadi yang berperan dalam proses pencernaan. Terus yang patut direnungkan juga adalah bagaimana ketika makanan-makanan tersebut masuk ke dalam tubuh, ternyata bisa menimbulkan dampak, ya, dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari makanan yang kita konsumsi. Dan pada saat ini, ya, banyak sekali teknologi-teknologi yang mutakhir yang bisa mengatasi gangguan-gangguan pada sistem pencernaan kita, ya. Seperti Melly Guslow, tahu? Yang asalnya gemuk, sekarang badannya gimana? Kurus, ya. Tuh, yang asalnya gemuk badannya jadi kurus. Ada yang tahu Melly Guslow melakukan apa? Melakukan operasi pemotongan lambung, ya. Jadi bukan sedot lemak lagi, lambung. Yang asalnya misalkan lambungnya sebesar ini, diambil 3/4-nya, jadi sisa hanya 1/4-nya, ya. Makanya Melly Guslow kalau makan 1 sendok, 2 sendok sudah kenyang, ya. Nah, karena apa? Karena si lambungnya yang asalnya besar sudah mengecil, ya. Itu salah satu teknologi terbaru yang bisa diterapkan yang berhubungan dengan sistem pencernaan ini. Nah, sekarang lihat, ya, peta konsep di depan. Sistem pencernaan ini yang sebelumnya sudah kita pelajari, yang akan kita pelajari hari ini adalah kaitannya dengan gangguan, kelainan, dan penyakit pada sistem pencernaan. Itu ini, ya, gangguannya ada diare, sembelit, mah, radang usus, buntu, dan lain sebagainya, ya.
Kelihatan jelas? Ya. Nah, baiklah. Kompetensi dasar dan indikatornya itu bisa di depan, bisa dilihat ya pada pembelajaran kali ini. Terutama kalian itu Ibu harapkan ya tujuannya adalah kalian bisa mendiagnosis, mengaitkan, memecahkan permasalahan yang nantinya ada pada artikel di LKPD yang Ibu bagikan ya. Jadi permasalahan-permasalahannya ada tiap kelompok berbeda-beda. Nah, kalian Ibu harapkan bisa memecahkan, mengaitkan, mendiagnosis kelainan, gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Terus nanti kalian juga bisa mempresentasikan hasil analisis tentang gangguan, kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nah, terus juga kalian membuat infografis atau poster, bisa? Ya, bisa pakai aplikasi Canva dan lain sebagainya ya. Nanti infografis atau posternya dipublikasikan ke media sosial resmi sekolah, bisa Instagram, bisa YouTube ya. Nanti itu akan dinilai oleh Ibu ya. Nah, sistem penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi Ibu akan melakukan observasi. Untuk pengetahuan, Ibu akan melakukan tes awal dan tes akhir atau pretest dan posttest, dan juga penugasan LKPD. Nanti LKPD-nya ya Ibu bagikan. Terus keterampilan, Ibu akan menilai bagaimana kalian ketika melakukan proses presentasi dan bagaimana hasil akhir produk dari tadi yang Ibu bilang ditugaskan membuat sebuah infografis atau poster yang di-upload di media sosial ya. Nah, ketika materi ini dipelajari dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kalian itu akan mampu menjelaskan, menentukan, dan menganalisis penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Dan tentunya menyajikan hasil analisis dari diskusi kelompok yang kalian lakukan berupa sebuah poster atau infografis yang tadi diupload di media sosial. Baik, Ibu ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian. Nah, Ibu bagikan link pretest. Tadi udah di link di share di grup ya. Nah, ini ada di depan. Scan barcode-nya. Silahkan masuk dulu ke linknya, link pretestnya. Sudah bisa diakses belum? Sok dibuka di bawah HP-nya. Bisa dibuka. Bisa. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Itu ada 5 soal untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Tidak apa-apa nilainya jelek karena kan kita belum mengalami proses pembelajaran ya. So. Sudah selesai?
Asep udah, Asep? Yang lainnya udah sebelah sana? Iya, baik. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan pretest. Gimana? Bisa menjawab semua soalnya? Sebelum lebih lanjut, coba kalian simak dulu video berikut ini. Diet adalah cara paling ampuh menurunkan berat badan. Metode diet bermacam-macam. Jelas kelihatan? Untuk kalori dan membatasi asupan makanan, menghindari makanan mengandung gula, atau yang ekstrim seperti mengurangi porsi makan hingga kurang dari seperempat porsi yang biasa dikonsumsi. Lolita Wardani, warga Surabaya, pernah melakukan ini. Setiap hari selama 1,5 tahun, dia pernah menjalani diet ekstrim. Memang tubuhnya jadi cepat langsing, tapi Lolita juga jadi akrab dengan penyakit. Pagi saya hanya makan 3 slice kentang. Saya pakai kentang yang kurang besar. Hanya 3 slice tipis, lalu ada sedikit sayur, lalu pakai apa ya, ikan-ikanan yang digoreng dengan sangat sedikit minyak. Sudah, itu saja. Pagi, siang, dan maksimal makan jam 6. Jadi saya lakukan itu sampai 1,5 tahun. Yang ada berat saya turun drastis. Saya kurus, tapi kurus yang kurus tidak sehat. Jadi seperti itu. Dampak di hidup itu gimana? Dampak hidup. Bagaimana? Yang pasti saya 1 bulan sekali saya pasti ke dokter. Saya pasti kena mah. Selain diet ekstrim dengan mengurangi porsi makan secara berlebihan, ada beberapa kesalahan dalam berdiet. Menurut dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Dr. Sutomo, Ami Fidiani, di antaranya mengkombinasi makanan yang salah, menghindari karbohidrat, terlalu banyak protein, dan melupakan air putih. Iya, karena mereka kadang gini ya, terlalu diet yang mengurangi semua asupan dikurangi, beberapa dia dehidrasi, kekurangan cairan. Bahkan sahabat beberapa itu pernah saya jadi informasi sana dia mengikuti diet ya, sebenarnya dia itu diet yang tinggi lemak, tapi dia merupakan faktor-faktor nutrisi yang lain. Waktu itu dia kondisinya kekurangan elektrolit, tidak bisa jalan rasanya itu. Hanya karena diet itu. Iya, karena diet. Ya, itu diet yang salah. Akhirnya ada juga karena dia kekurangan nutrisi, dia kekurangan vitamin B12 waktu itu akhirnya. Nah, itu karena itu tidak mengikuti kaidah-kaidah itu. Menurut Dr. Ami, yang harus diperhatikan saat berdiet adalah keseimbangan asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Harus diperhatikan juga diet apa yang dibutuhkan agar diet bisa sukses dan tubuh tetap sehat. Menyiksa diri dengan membatasi banyak asupan hanya membuat diet gagal dan berujung penyakit. Misalnya ya, kalau ada diet yang harus tinggi lemak, ya di ketika saya kebetulan saya juga sempat mengikuti diet kategori tinggi lemak. Oke, tinggi lemak, misalnya kan lemak yang bagus, good fat seperti itu. Terus rendah karbo, oke, rendah karbo kita tidak perlu harus makan nasi, kita dari sayur juga bisa dapat karbohidrat ya. Terus lemaknya tadi juga good fat, dan jangan lupakan fibernya, seratnya. Ya, seratnya. Karena kalau terjadi diet kita tidak seimbang, itu akan merubah komposisi mikrobiota dan saluran cerna, dan itu akan menimbulkan penyakit. Yang tidak boleh dilupakan dalam berdiet adalah berolahraga. Selain membantu pembakaran kalori dalam tubuh yang berlebih, olahraga juga bisa membuat mood menjadi lebih baik, mencegah stres, dan tentu bisa mempertahankan berat badan. Oke, selamat menjalani diet sehat. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Nah, itu videonya ya. Ini yang paling sering dilakukan oleh kita kaum perempuan, ya. Apalagi kalau seusia kalian maunya punya bentuk badan yang ideal, ya, tuh yang bagus, yang ideal. Tapi karena literasi kita, kurang membaca, jadi kita itu kurang tahu bagaimana cara berdiet yang sehat, ya. Yang ada malah seperti si ibu yang tadi. Gimana coba si ibu yang tadi melakukan diet, tapi yang ada malah sakit, ya. Betul, badannya jadi kurus, ya. Tapi
ada yang lain-lainnya mengikuti, jadi gampang sakit ya. Nah, kan harus nama kan udah aja langsingnya, tidak ada embel-embel yang lain, tapi ini ada turunannya, malah jadi gampang sakit. Berarti ada yang salah dengan pola diet yang ibu tadi lakukan ya. Nah, apalagi kalian ya. Nah, ibu yakin ya, karena ibu juga pernah mengalami dulu gitunya. Kalau sekarang mah ibu cenderung cuek gitu ya, padahal harusnya menjaga kesehatan tetapnya. Jadi jangan hanya kita itu fokus terhadap bentuk tubuh kita, tapi kita abai terhadap kesehatan kita. Itu yang patut dilakukannya. Jadi bagusnya gimana nih? Kalau misalkan kita mau diet sehat, bagusnya gimana? Olahraga yang seimbang. Terus apa lagi? Olahraga proteinnya tetap harus. Ya, jadi apa komposisi makanannya diukur gitu ya. Yang dibutuhkan tubuh kita teh sakumaha gitu. Terus apa lagi? Mengurangi makan nasi, jadi karbohidratnya dikurangi boleh ya. Apalagi coba yang paling utama, minum air putih ya, dan juga apa, menerapkan pola hidup sehat ya. Jadi gajah sebelah harus dikurangi kayak sebelah dia udah naik 10 kilo gitu ya. Jajan bakso dikurangi ya, pokoknya makanan yang sifatnya junk food harus kita hindari ya. Lebih baik kita gimana? Memilih memasak sendiri. Nah, kalau kita masak sendiri, kita yang memilih ini yang mau dimakan oleh kita apa gitu ya. Itu bagus ya, kita masak sendiri ya. Nah, baik, dilanjutkan. Kita ice breaking dulu. Mau dari ibu apa mau dari kalian? Dari ibu. Ya, kalau dari ibu silakan berdiri. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Baik, silakan berdiri. Ikutin ya. Masih sama seperti yang kemarin ice breaking-nya. Masih ya? Masih. Ya, ayo mau di depan. Ya. Angga, Bu. Angga mau di depan. Ya. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke langkah pembelajaran. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah dibuat di awal pembelajaran ya, yang sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Yang itu teh.
yang seperti sebiasanya pelajaran kita biologi ya. Terus silahkan berkumpul, mejanya dikondisikan ya. Sok, mangga. Nanti ketua kelompoknya sini, maju ke depan. Ayo cepat, waktunya. Oh ini udah, ya udah sok dirapatkan mejanya. Nyampurkan saya. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 6 orang teh. Sok enggak. Teh sebagian. Sok enggak. Udah. Kelompok 1 mana? Nih. Kelompok 2 ini ya. Ini kelompok 3. Semua kelompok sudah memegang LKPD-nya? Ya, baiklah kalau sudah, silahkan. Di sana Ibu membuat 6 LKPD ya, di mana tiap LKPD itu memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda yang harus kalian analisis ya. Yang harus kalian analisis, terus diagnosa, dan jangan lupa nanti hasilnya dibuat sebuah produk poster atau infografis ya. Bisa? Ya, untuk lebih jelasnya silahkan dibuka LKPD-nya. Di halaman terakhir di sini ada media pembelajaran ya. Untuk mempermudah kalian, bisa kalian langsung scan barcode-nya. Ya. Coba dibuka link flipbook-nya. Bisa tidak dibuka link flipbook-nya? Ya, sok di scan barcode. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Ini. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ya, silakan di scan barcode dari elektronik LKPD-nya. Bisa di scan? Bisa masuk ke linknya tidak? Ada? Ya. Sambil kalian berdiskusi, sambil Ibu melakukan penilaian ya. Bisa dibuka linknya. Bisa dibuka teh linknya.
Nah, sekarang coba itu flipbooknya di kalian bisa dibuka tidak? Kalau tidak bisa, bisa lihat di depan ya. Bisa? Alhamdulillah. Nah, ini materinya ada, langkah kerjanya ada ya, silakan. Ada kendala tidak? Bisa? Aman? Aman. Ada yang ditanyakan? Ya, kelompok ini membahas artikel kelompok 3 ya. Sudah ada yang mau presentasi siapa? Ke depan 2 orang ya. Ya. Jangan lupa nanti presentasi ke depan tiap kelompok 2 orang. Ya. Ini udah? Iya. Udah buat bikin ininya, infografisnya. Presentasi 2 orang, Sep. Siapa? Nah, Sep dibikin infografisnya dibikin. Sambil dibuat infografisnya ya, bagi-bagi tugas ya. Jangan lupa buat infografisnya. Kalau yang sudah beres, boleh print, tapi printannya di perpus sebentar, 1 orang keluar aja. Ya. 1 orang. Dibuat dulu, sok. Udah, bisa? Iya. Itu artikel YouTube-nya, artikel sama YouTube-nya bisa dibuka? Flipbook-nya juga pada bisa kan? Boleh, infografisnya yang sudah boleh keluar. Di 1 orang aja tiap kelompok ya. Iya. Ini ya kelompok 2. Kelompok 2 buat.
Nah, teman-temannya yang lain dilanjutkan ya kegiatan berdiskusinya. Udah selesai belum? Nanti ya. Ini udah. Ini kelompok berapa? Baik, LKPD-nya sudah semua dikerjakan belum? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, karena sudah semua mengerjakan LKPD, silahkan. Kegiatan berikutnya itu adalah presentasi ya, presentasi hasil diskusi. Mau kelompok mana dulu? Sok ibu bebaskan. Kelompok 2 sok mangga. Silakan ke depan, perwakilannya 2 orang. Ya. Ya. Sebelum mulai kegiatan diskusi, kita sepakati dulu. Selama kegiatan diskusi berlangsung, maka kelompok lain harus menyimak ya. Aktif dalam kegiatan diskusi ya. Ya, baiklah. Sok silahkan semuanya anak-anak perhatikan di depan. Kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawab artikel 2. Apa permasalahan pada artikel tersebut? Banyak yang Indonesia menduga karena diare. Pekerjaan PPPA Suaranya lebih keras. perbaikan sanitasi. B. Organ apa yang terganggu dan apa yang terjadi pada organ tersebut. Saluran pencernaan, terutama bagian usus besar. C. Apa penyebab dari gangguan organ tersebut? Diare adalah penyakit yang membuat penderitaannya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Diare umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum di Indonesia, terutama pada bayi dan anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, jumlah kasus diare di seluruh Indonesia adalah sekitar 7,2 juta jiwa. Penyebab seseorang mengalami diare amat beragam dan kadang memicu pastinya tidak diketahui. Namun, kebanyakan orang mengalami penyakit ini karena infeksi bakteri akibat mengonsumsi makanan yang tidak steril atau telah berkontaminasi. Ketika terjadi infeksi, bakteri atau salmonella mengeluarkan racun yang menyerang seluruh pencernaan. Sebagai dampaknya, penderita akan merasakan gejala seperti sakit perut, mual, atau buang air besar secara terus-menerus. Selain itu, dirangkum berdasarkan buku Sri Science Sistem Pencernaan oleh Kamin SPD. Penyebab umum terjadinya diare juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti infeksi virus seperti rotavirus, adenovirus, novovirus, dan astrovirus. Sensitivitas yang tinggi atau alergi terhadap makanan tertentu, efek samping obat tertentu seperti antibiotik, antasida, atau obat antidepresan. Terlalu banyak makan makanan manis sehingga perlu
tidak bisa mencerna gula dengan baik. D. Gejala yang timbul karena gangguan organ tersebut. Gejala diare yang utama adalah buang air besar dengan tinja yang encer, yang bisa mengandung lendir atau darah. Gejala lain yang sering dialami oleh penderita diare adalah demam, perut mulas, mual atau muntah, pusing dan lemas, kulit terasa kering. Ya, kelompok lain perhatikan ya dan siapkan pertanyaan. Bagaimana pengaruh keadaan yang ada pada artikel masing-masing terhadap kondisi gangguan atau kelainan dan penyakit di seluruh pencernaan? Diare dapat menyerang siapa saja, terutama jika seseorang tidak menjaga kebersihan diri sendiri. Diare paling sering disebabkan oleh konsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Permasalahan diare ini seharusnya bisa diselesaikan dengan sanitasi dan air yang bersih. Seharusnya Ini kelompok 2. Ya, ini hasilnya. Ya, fotografi. yang layak perilaku kebersihan dan kualitas air diperbaiki dengan baik. Padahal dalam situasi COVID-19 ini, kedisiplinan menjaga kebersihan diri dan menerapkan protokol kesehatan sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, tantangan pengelolaan sanitasi pada masa pandemi ini juga perlu diatasi. Bagaimana solusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada artikel? Pengobatan dan pencegahan diare. Pengobatan utama diare adalah untuk mencegah dehidrasi. Penderita dapat meminum oralit, subencer, dan air putih untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selain itu, konsumsi makanan yang lunak dan tidak pedas, suplemen prebiotik, dan obat anti diare yang bisa didapatkan di apotek juga disarankan untuk mempercepat pemulihan diare. Pada bayi yang masih menyusui, pemberian ASI tetap dilakukan meskipun bayi diare. Pada kondisi yang lebih serius, dokter akan memberi obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dari makanan, misalnya dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mencuci buah dan sayur, dan tidak mengonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang. Iya, baik. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dibuka sesi pertanyaan aja. Bukan sesi tanya jawab. Ya, silakan kelompok lain apabila ada yang mau bertanya. Materinya untuk kelompok 2 bisa kalian akses di media pembelajaran, di situ ada ya. Ada yang mau bertanya? Iya, Mia, sok. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa penyakit diare pada anak atau bayi dapat menyebabkan kematian? Nah, mau langsung ditanggapi aja? Takut lupa ya katanya. Ya, langsung ditanggapi ya, Teh. Sok, mangga. Karena organ yang terganggu harus itu organnya yang terganggu. Ini Teh. Temannya di yang lain membantu. Coba. Pertanyaannya tadi, kenapa kalau anak kecil ya, diare bisa sampai menyebabkan kematian ya?
Tes cepat. Ya, temannya udah ada jawabannya. Ya, sok. Mangga. Ya, Teh, ini ditanggapi sama temennya ya. Ya, boleh berdiri. Bagi yang menjawab, penyebab utama kematian diare pada bayi karena disebabkan oleh kondisi dehidrasi akibat kekurangan cairan dan elektrolit melalui pindah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya, ada yang mau menambahkan jawabannya? Kelompok lain? Tidak ada? Kalau begitu masih ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Silahkan. Coba kalau teman kelompoknya ya yang duduk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tanda dan gejala penyakit diare? Di LKPD teh bawa. Itu LKPD ada. Di LKPD itu. Ya. Coba ada di situ materinya kan ada. Izin menjawab. Gejala diare yang utama adalah buang air besar dengan tinja yang encer yang bisa mengandung lendir atau darah. Teh udah jelas? Ya. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Gejala penyakit diare. Nah, mencret ya. Diare itu kalau bahasa kitanya mencret. Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan tinja ketika kita sakit BAB terus ya, ada yang encer banyak airnya, ada juga yang berlendir ya. Nah, itu bedanya. Kalau diare itu yang memiliki lendir ya. Jadi kita itu kalau mau mengobati penyakit kita harus tahunya, harus tahu. Lihat kondisi tinja kita, apakah banyak airnya, apakah selain berair dia juga ada lendirnya. Kalau selain berair dan ada lendirnya berarti kita terkena gangguan diare ya. Tuh. Ini masih ada yang ditanyakan di kelompok ini? Kalau tidak ada, ini aja, ditutup aja. Sekian dari observasi dari kelompok kami. Zoom-nya dicek, boy. Baik, penampilan berikutnya dari kelompok mana? Ya, dicek ini. Mau kelompok mana sekarang? Ya, kelompok 1, boleh sok silahkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah melaksanakan kegiatan presentasi. Baik, kita sambut sekarang kelompok 1. Ya, temannya yang lain silahkan. Di situ kan ada bahan ajarnya ya, dipelajari. Diperhatikan pertanyaan dari kelompok lain ya, siapkan jawabannya. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa permasalahan pada artikel tersebut? Meningkatnya penderita asam lambung kronis yang dialami lebih dari 4 juta orang Indonesia. Organ apa yang terganggu dan apa yang terjadi pada organ tersebut? Organ yang terganggu adalah bagian lambung. Apa penyebab dari gangguan organ tersebut? Penyebab GERD adalah diantaranya esofagus dan lambung terdapat sphincter, yaitu cincin yang terdiri dari otot melingkar yang dapat mengencang, menutup, dan mengundur membuka. Saat menelan makanan, otot sphincter akan melonggar sehingga makanan dan cairan dapat mengalir menuju lambung. Setelah selesai, katup tersebut akan kembali ditutup supaya makanan tidak kembali naik. Bantuan ibu tina video itu coba dicek. Terus bisa titihnya bu, tahu ibu bisa. Bentar ya, kan beda presentasi. Oh, Sama biasa. kumaha tuh saya. Cicing mau tinggal bikin aku. Ini kan presentasi. Angah bu, nanti Dia mau bu. kehadiran, 5 merokok, 6 asma. Gejala apa yang timbul karena gangguan organ tersebut? Gejala GERD pada setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung dari seberapa parah penyakitnya. Namun, secara umum, berbagai tanda dan gejala GERD antara lain: 1. Rasa terbakar di dada, kadang-kadang menyebar sampai ke tenggorokan bersama dengan rasa asam di mulut. Umumnya terjadi setelah makan kenyang atau pada saat makan. 2. Nyeri dada. 3. Kesulitan menelan disfagia. 3. Batuk kulit. 4. Suara serak dan atau sakit tenggorokan. Itu aman. Bagaimana solusi terkait masalah dalam kaitan dengan pengobatan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasien. Setidaknya ada 2 cara pengobatan, yaitu yang melakukan, yaitu dengan obat dan kemudian ibu. Adin di sana, we. Biarin sama dia. Antasida terkenal sebagai obat mah karena banyak tersedia di pasaran maupun iklan di TV. Obat ini berfungsi untuk menetralisir asam lambung sehingga perut terasa lebih nyaman. 2. H2 obat tipe H2 berfungsi untuk mengurangi produksi asam lambung. Contohnya pamotidin, nizatidin, dan ranitidin. 3. Inhibitor covalent atau proton pump inhibitor PPI. Obat asam lambung jenis PPI bekerja dengan cara menghambat pompa ion di lambung sehingga asam lambung bisa dibandingkan dengan A, B2. Siap-siap ya cari jawaban kalau misalkan ada yang bertanya. Ini kan materinya ada semua di sini. Penguatan sidat. Obat penguatan sidat diberikan untuk mengurangi asam lambung dan memperkuat tekanan esofagus bagian bawah. Salah satu contoh obatnya adalah 5. Perubahan gaya hidup. Selain dengan minum obat Anda juga perlu mengubah gaya hidup menjadi sehat supaya gejalanya tidak mudah kambuh. Berikut ini beberapa tips sehat untuk membantu mengatasi dan mencegah gejala antara lain. 1. Kendalikan berat badan. 2. Hindari pakaian ketat. 3. Hindari makanan dan minuman berlebihan. 4. Makan porsi kecil. 5. Jangan berbaring setelah makan. 6. Jangan merokok. Sudah? Buka sesi pertanyaan. Dibuka sesi tanya jawab. Ya baik, silakan. Kelompok lain, ini kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang lain, barangkali ada yang mau bertanya. Dan teman anggota kelompoknya siap-siap ya menanggapi pertanyaan dari kelompok lain.
Materi yang dibahas kelompok 2 itu tentang meningkatnya GERD ya. Nah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Sana. Izin bertanya, apa saja yang perlu dilakukan apakah tidak ada? Diulangi lagi teh, mungkin belum. Apa yang perlu dilakukan agar terhindar dari itu? Upaya pencegahan supaya tidak terkena GERD ya. Jawab. Ya silahkan teh ini. Kita menggunakan solusi. Solusinya adalah kendalikan berat badan, 2. Hindari pakaian ketat, 3. Hindari makanan dan minuman berminyak. Setiap orang memiliki petunjuk GERD. 4. Makan porsi kecil. 5. Jangan berbalik setelah makan. 6. Jangan merokok. Nah itu sudah jelas ya. Kelompok lain gimana? Sudah jelas jawabannya? Ada yang mau menanggapi? Supaya kita terhindar GERD ya. Nah ternyata ya, tadi kan di awal video Ibu menayangkan tentang masalah diet ya. Nah, tubuh kita kalau terlalu gemuk ternyata bisa juga menyebabkan kita terkena penyakit yang seperti dibahas oleh kelompok 1 ya. Tuh. Jadi ya itu tadi ya. Tapi bukan berarti orang gemuk itu tidak sehat, bukan ya. Tuh, karena kadang-kadang suka bawaan ya, genetik. Misalkan kalau ibu bapaknya gemuk, ya anaknya suka gampang gemuk gitu ya, metabolismenya nurun gitunya. Tuh. Ada juga orang yang ketika dia makan banyak, mau makan banyak apapun gitu ya, tidak dipantrang, tapi badannya tetap kurus ya. Nah itu coba nanti itu PR ya untuk kita bahas di minggu depan. Kenapa bisa begitu ya? Bisa ada yang seperti itu ya. Nah, untuk penampilan kelompok 1 ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, baik kalau tidak ada ditutup saja teh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, baik. Tadi sudah kelompok yang tampil, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ibu harapkan ke depannya kelompok 3, 4, 5, 6 bisa tampil lebih baik lagi, lebih aktif lagi ya. Silahkan sekarang yang mau tampil kelompok yang mana? Kelompok 5, mangga teh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Nah, ini kelompok 5 permasalahannya tentang keracunan massal di Sukabumi. Ada di LKPD ya. Coba dikasih lihat ya produknya. Udah bikin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa permasalahan pada anak kelanjutan masal ya, tapi kita keluarga dan sambungan sedang Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka mengalami gejala penyakit setelah makan dan makan makanan di lingkungan seorang warga. Organ apa yang terjadi dan apa yang terjadi pada organ tersebut? Saluran pencernaan terutama bagian usus. Oke, apa penyebab dari gangguan organ tersebut? Keracunan makanan disebabkan oleh makanan yang telah berkontaminasi organisme seperti bakteri, virus, dan parasit atau racun seperti kotoran bahan minyak dan logam.
Cek video itu. Gejala dan tanda keracunan Cek. makanan dapat muncul dalam waktu beberapa menit atau paling lambat sekitar 28 hari setelah mengonsumsi makanan yang tanda dan Suaranya ya teh. Asa. tanda dan gejala yang muncul akibat keracunan makanan dan bervariasi tergantung pada zat yang mengontaminasi makanan tersebut. Akan tetapi gejala yang umumnya muncul adalah 1. Sakit perut, 2. Diare, 3. mual dan demam. Keracunan makanan juga dapat ditandai dengan gejala yang lebih serius dan dapat membahayakan penderitanya. Segera ke IGD rumah sakit bila mengalami gejala berikut: 1. Demam, 2. Diare selama lebih dari 3 hari, 3. Gejala sterisasi. Selain penyebab di atas, ada juga faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya keracunan makanan, yaitu 1. Lansia, 2. Ibu hamil, 3. Balita, 4. Penderita penyakit kronis seperti diabetes, 5. Setelah menjalani kemoterapi atau radioterapi. Bagaimana solusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada artikel? Pengobatan keracunan makanan tergantung pada penyebab dan keparahan gejala yang muncul. Umumnya, kondisi ini dapat ditangani di rumah tanpa pengobatan ke dokter. Berikut adalah pertolongan pertama yang dapat dilakukan di rumah untuk mengatasi keracunan makanan. Penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh dengan minum air sedikit demi sedikit. Mulai konsumsi makanan secara perlahan dengan mengkonsumsi makanan yang hambar atau tidak berasa, rendah lemak, dan mudah dicerna seperti nasi, pisang, roti, atau biskuit. Hindari makanan dan minuman tertentu seperti kafein, alkohol, produk yang mengandung susu, makanan berlemak, makanan yang terlalu manis, makanan pedas, dan makanan yang digoreng. Istirahat yang cukup. Jangan minum obat untuk muntah atau obat mencret tanpa anjuran dari dokter. Nah, itu presentasi dari kelompok 5 ya yang membahas intinya tentang keracunan makanan yang terjadi di mana teh? Di Sukabumi. Nah, ini ya. Peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi di kita juga ya. Masih ingat nggak tahun lalu di kita ada kejadian yang jualan tape? Ya. Sampai ada berapa orang yang meninggal? Banyak ya. Si emangnya jualan tape, tapi orang yang membeli, yang mengkonsumsi tape yang dia jual itu banyak yang meninggal. Nah, mungkin orang-orang tersebut ternyata keracunan dari si tape ya, jadi ada bakterinya. Nah, ini berbahaya ya. Atau ada yang hajat. Nah, ini seperti di Sukabumi, niatnya syukuran haji ya, melaksanakan syukuran haji, tapi berbuah malapetaka karena proses pengolahan yang kurang baik ya, sehingga menyebabkan banyak orang yang keracunan sampai ratusan orang ya. Nah, untuk kelompok 5 ada yang mau bertanya, silahkan. Kelompok 1 mau bertanya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 6, sok silahkan. Ya, silahkan kelompok berapa teh? Kelompok 4. Temannya di kelompok lain coba cari jawabannya ya. Berdiskusi. Apa pertolongan pertama saat keracunan makanan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya yang sudah bertanya. Pertolongan pertama bagi orang yang keracunan makanan ya. Iya teh.
Temannya yang duduk di bangku gimana? Ada tanggapan? Ya, sok silahkan. Ini temannya ya, Teh. Kelompok 4 itu yang di bangku. Ya, sok dibacakan, Teh. Mau difotoin? Oh iya, tabungan. Ya, gimana? Kelompok 4 gimana? Ini gimana? Minum? Pertolongan pertama harus minum air ya. Terus yang berikutnya gimana? Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Yang pertama, kita harus banyak mengkonsumsi air minum, air putih ya. Nah, bukan teh manis, bukan ya, tapi air putih dulu. Supaya apa coba air putih? Menetralkan kondisi tubuh. Yang berikutnya supaya cairannya terganti, apa yang sudah dikeluarkan terganti ya. Yang berikutnya tentu saja harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit ya, karena memerlukan penanganan khusus ya. Nah, untuk kelompok 5 ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada boleh ditutup saja Teh. Karena waktunya kita sebentar lagi selesai ya. Baik. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan tampil kelompok 4 ya. Yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang mahasiswa UNED Semarang meninggal diduga terlalu sering makan mie instan dan begadang. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang bernama Doni Yuda meninggal diduga karena sering memakan mie instan dan sering begadang. Organ apa yang terganggu dan apa yang terjadi pada organ tersebut? Mie instan merupakan salah satu jenis makanan yang tidak mudah dicerna, sehingga dapat membuat sistem kerja yang ada di dalam saluran pencernaan menjadi lebih berat. Apa penyebab dari gangguan organ tersebut? Beberapa kandungan pada mie instan, layaknya sodium, MSG, dan TBHQ dapat menimbulkan dampak buruk bagi tubuh jika terlalu banyak dikonsumsi. Mie instan dapat meningkatkan resiko terhadap perubahan metabolisme, bahkan berhubungan dengan penyakit jantung dan stroke. Jika kebiasaan mengkonsumsi banyak makanan dengan pengawet kimia, pasti resiko tersebut. Gangguan sindrom metabolik dapat meningkat yang disebabkan tekanan darah atau kadar gula darah yang meningkat. Untuk diatasi dengan ampuh karena lemahnya sistem imun, sehingga resiko tubuh menyerang beberapa penyakit berbahaya. Mie instan juga mengandung karbohidrat dan lemak jahat. Jika konsumsi tanpa makanan seimbang, akan menyebabkan kekurangannya gizi yang diperlukan tubuh, seperti protein, zat besi, vitamin, zat mikro lainnya. Gejala apa yang timbul karena gangguan organ tersebut?
tubuh terasa lemas, mual, dan muntah, tidak nafsu makan, sakit perut, bau napas, keringat, liur, dan urin yang tidak sedap. Mata dan kulit kuning, berkembang fisik secara lambat dan kejang-kejang. Bagaimana pengaruh keadaan yang ada pada artikel masing-masing terhadap kondisi gangguan atau kelainan dan penyakit sistem pencernaan? Mie instan dapat disebabkan gangguan metabolik. Bagaimana solusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada artikel? Poin-poinnya aja ya, Teh. Metode yang dilakukan tergantung pada jenis penyakit dan tingkat keparahan yang dialami pasien. Untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi gangguan metabolik, Ya, yang lain perhatikan ya. dokter endokrin akan melakukan penanganan berupa pola makan dan diet khusus, obat atau suplemen pengganti enzim, obat untuk menghilangkan zat beracun, beberapa kasus gangguan metabolik baik pada anak-anak maupun orang dewasa, karena sebagian besar gangguan metabolik merupakan kelainan bawaan. Pencegahan gangguan metabolik. Gangguan atau penyakit metabolik sulit dicegah karena seringkali disebabkan oleh gangguan faktor keturunan. Salah satu gangguan metabolik yang terkenal disebabkan oleh gaya hidup yang kurang baik adalah diabetes tipe 2. Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan menjalani gaya hidup sehat, yaitu menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, mengurangi konsumsi minuman dan kandungan gula yang tinggi, seperti jus buah, kemasan, atau minuman soda. Ya, baik, kelompok 4 sudah menampilkan hasil diskusinya. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Ya. Ada pertanyaan, tanya jawab. Ya, silakan kelompok 5. Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas ditutup aja, Teh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Yang terakhir, penampilan dari kelompok mana yang belum? Kelompok 3. Mangga. Cepat-cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Apa permasalahan pada artikel tersebut? Seorang remaja yang meredam nyawa karena mengonsumsi daging babi yang setengah matang. Organ apa yang terganggu dan apa yang terjadi pada organ tersebut? Jika seseorang terkena infeksi cacing pita, maka parasit ini dapat keluar dari usus dan mempengaruhi organ tubuh lainnya. Apa penyebab dari gangguan organ tersebut? Beberapa faktor resiko berikut ini bisa membuat kamu terinfeksi cacing pita, yaitu kebersihan diri yang buruk, paparan yang terkena, bepergian ke negara berkembang, infeksi terjadi lebih sering di daerah dengan sanitasi yang buruk, makan daging mentah atau kurang matang, hidup di daerah endemi. Beberapa negara di Amerika Latin, Tiongkok, Sub-Sahara, Afrika, atau Asia Tenggara memiliki kecenderungan paparan cacing pita di Bali. Gejalanya, beberapa gejala khas dari infeksi cacing ini biasanya meliputi sering sakit perut, nafsu makan menurun, berat badan drastis tanpa sebab, mengalami gangguan pencernaan, terlihat lemah, lesu dan tidak bersemangat, dan sulit tidur atau bahkan mengalami insomnia. Beberapa orang yang
terinfeksi cacing jenis ini juga mengalami iritasi di daerah Mariana, yaitu area di sekitarnya. Solusinya yaitu makanan harus higienis, cuci sampai bersih, jangan asal memasak, hindari makanan mentah, simpan dengan benar, rawat hewan peliharaan, pemberian obat. Selain hal-hal tersebut, Kemenkes menghimbau untuk menerapkan pola hidup sehat, misalnya mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga, menjaga kebersihan dan keamanan makanan, menggunakan jamban sehat, dan mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Ya, udah dibuka sesi pertanyaan aja teh. Ya baik, kelompok berapa? Kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan. Dari kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Ini ya, sekarang kita lagi tren makan makanan mentah ya. Nah ternyata ada dampaknya kalau si makanan mentah tersebut tidak diolah dengan baik ya. Terus kita asal main mengkonsumsi, jadi sebelum kita makan teh tinggali dulu makanan teh ya. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sok mangga. Dari kelompok 2 ya, silahkan. Sebutkan gejala infeksi cacing pita. Ya. Beberapa gejala khas dari infeksi cacing ini biasanya meliputi sering sakit perut, nafsu makan menurun, berat badan turun drastis tanpa sebab, mengalami gangguan pencernaan, terlihat lemah, lesu dan tidak bersemangat, dan sulit tidur atau bahkan mengalami insomnia. Nah, itu gejalanya ya kalau orang sudah terkena atau terinfeksi dari cacing pita ya. Ini harus hati-hati ya. Karena cacing pita ini sifatnya parasit di dalam tubuh kita. Dia itu mencuri nutrisi tubuh kita ya. Dan kalau menyebar apalagi sampai ke otak itu bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi harus hati-hati. Mungkin itu penampilan dari kelompok 3. Masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup dulu ya karena waktunya sudah mau habis. Silakan ditutup teh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Yang terakhir penampilan dari kelompok berapa? 6. Ya, silakan perwakilan kelompok 6. Jawaban artikel 6. Apakah masalah pada kondisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan kelompok 6 hasil yang barusan. Permasalahan kejadian kanker kolorektal terus meningkat dan kebanyakan pasien datang ke dokter saat kondisi sudah parah stadium tinggi. Organnya bersangkutan khusus penyebab Yang keras suaranya. Yang keras. penyebab bangkai khusus besar yang tidak dapat dihindari. 1. Lanjut 2. Memiliki rekayasa secara keluarga. 3. Pernah menderita polip atau menderita khusus. 4. Pernah menderita kanker. Penyebab bangkai dari ini yang bisa dihindari dalam pola makan kurang sehat. 2. Konsumsi minuman beralkohol. 3. Kebiasaan merokok. 4. Jarang berolahraga. 5. Obesitas. Jadi beberapa kejadian yang khusus dalam dari beberapa kali saya ingin membawa yang besar yang tidak ada dalam sistem sudah. Oke, yang berkenaan diare atau sembelih hari dengan bentuk tinja yang memanjang. Penurunan darah bahkan secara signifikan maksimal dan jelas. Solusi agar terhindar dari kanker besar, Anda disarankan untuk berolahraga yang cukup, menjaga berat badan ideal, mengkonsumsi makanan tinggi, teratur sunah lemak jenuh,
serta tidak merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Jika anak terkena dalam kasus besar COVID atau penyakit khusus serta ada anggota keluarga yang terkena dalam khusus besar dengan bunuh dokter yang bisa dianak, dokter akan melakukan serangkaian tes untuk menilai apakah anak memiliki risiko terkena khusus besar atau tidak. Jawaban artikel 6. Apa permasalahan pada artikel tersebut? Kejadian Udah itu, udah dipresentasikan semuanya. Dibuka sesi tanya jawab. Dibuka sesi tanya jawab. Ya, ini lihat ya, kelompok 6 membahas mengenai meningkatnya kanker usus di Indonesia dan pasien itu datang pada stadium yang sudah tinggi baru ke rumah sakit ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 1 silahkan. Apakah kekurangan serat dalam makanan dapat menyebabkan kanker usus itu? Ya. Temannya yang lain coba ditanggapi. Kenapa? Apakah makanan yang kurang serat ya bisa menyebabkan penyakit kanker usus? Dijawab, pola makan kurang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi daging merah, daging yang diawetkan, daging olahan, atau daging berlemak tinggi dapat meningkatkan risiko terkena kanker usus besar. Nah, itu termasuk juga makanan yang kurang serat ya. Itu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kanker usus ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sudah cukup ya. Kelompok 6 sudah tampil semua? Ya, ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Ya, karena semua kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya, coba sekarang LKPD-nya yang belum tuntas dikerjakan dulu sebentar. Ibu beri waktu 3 menit ya. Dan buat refleksi, di bagian akhir kan ada refleksi ya. Nah, dalam hal ini setelah 6 kelompok sudah mempresentasikan ya hasil dari diskusinya, ada yang masih belum dipahami? Sudah paham semua? Paham. Ya. Intinya bagaimana? Dari keseluruhan penampilan yang tadi sudah tampil, intinya adalah kita itu harus menjaga asupan makanan, ya. Tuh. LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Dari tadi juga sudah tuntas ya? Ya, kalau sudah tuntas, baiklah kita masuk ke dalam akhir dari proses pembelajaran. Kita lakukan dulu proses refleksi dan membuat kesimpulan, ya. Dari kegiatan belajar yang kita lakukan pada hari ini, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? Sudah paham? Ya, berdasarkan yang kalian pelajari, apa yang menjadi poin penting dari pembelajaran kali ini? Apa? Menjaga organ sistem pencernaan, ya. Terus apalagi? Menambah ilmu pengetahuan mengenai gangguan dari sistem pencernaan, ya. Nah, yang berikutnya, apa bagian menarik dari pembelajaran kita hari ini?
Ya, belajar mengenai gangguan kelainan dan penyakit sistem pencernaan. Terus proses pembelajarannya gimana? Menyenangkan ya. Menyenangkan betul? Ya, mudah-mudahan ya. Terus strategi yang kamu gunakan untuk membandingkan, mengurutkan sebuah pola yang baik dan pantas untuk diwujudkan gimana? Kedepannya kalian harus ya lebih banyak membaca LKPD. Kalau dikasih LKPD coba dibaca ya, itu kan ada bahan ajar, ada media ajar ya. Nah, Ibu perhatikan kalian kurang literasinya ya. Kedepannya coba harus ditingkatkan lagi literasinya, masih belum optimal ya. Apakah penting mempelajari materi hari ini? Penting. Kenapa? Ya, menjaga pola hidup kita, menjaga asupan makanan yang kita konsumsi. Terus berikutnya apa? Tantangannya gimana? Kalian masih kurang literasi ya tantangannya. Terus apa lagi? Masih belum terampil dalam membuat Canva ya, itu poster, tadinya infografis. Yang akan kamu lakukan di masa mendatang supaya pembelajaran lebih menyenangkan gimana? Lebih aktif lagi ya, Ibu harapkan di setiap kegiatan diskusi lebih aktif lagi, karena itu adalah momen kalian untuk mempelajari materi tersebut lebih dalam lagi. Ya, baik, mungkin itu refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, yang berikutnya silahkan Ibu bagikan link post test. Kalian lakukan post test dulu ya. Itu ada di media pembelajaran linknya. Silahkan dikerjakan. Ada 5 soal. Nah, Ibu ingin mengetahui pengetahuan kalian setelah mengalami proses pembelajaran. Ya, sok. Ya. Bisa dibuka barcode-nya? Ada kendala tidak? Udah? Bisa? Kalau yang belum diakses, lihat di sini ya. Di halaman terakhir ada. Di media pembelajaran. Nah, ini linknya ya. Silakan. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah tuntas, Cung? Yang sudah? Sudah? Yang laki-laki masih mengerjakan? Ya, sok silakan diberikan waktu sedikit lagi. Sudah selesai semua? Sudah, baik, alhamdulillah ya. Dengan berakhirnya post test, maka berakhir juga proses pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kalian
bertemu lagi dengan Ibu, tapi kita akan melakukan ulangan harian untuk materi sistem pencernaan ya. Dari pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang sistem pencernaan, organ-organ pencernaan ya. Dan ditambah materi yang sekarang. Nah, ulangan hariannya itu minggu depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Ya, kalau tidak ada, ingat ya, ternyata apa yang kita konsumsi itu akan menjadi investasi bagi tubuh kita. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang sehat, tentu tubuh kita juga akan menjadi sehat. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, maka akan menimbulkan dampak terhadap tubuh kita. Yaitu dampaknya diantaranya yang kalian pelajari hari ini ya. Nah, makanya kita harus gimana? Harus bijak dalam memasukkan atau memilih asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Silahkan Asep pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dalam hati baik. Doa selesai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, dari semua penampilan kelompok tadi yang tampil, yang menurut Ibu paling bagus itu kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, Ibu harapkan apa yang ada di pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Menambah pengetahuan kalian. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih semuanya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.